Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih salat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas berkaitan tentang syarat wajib salat, kemudian syarat sahnya ibadah salat. Terakhir kita membahas syarat sahnya ibadah salat berkaitan tentang masalah niat. Dan perlu dipahami ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, syarat wajib itu ya syarat yang dimana menjadi kewajiban atas manusia yang ingin mengerjakan ibadah salat. Artinya ini lebih condong kepada perbuatan-perbuatan sebelum melaksanakan ibadah salat. Sedangkan syarat sahnya ibadah salat itu adalah syarat wajib sudah terlaksanakan, kemudian dia wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Tapi tentunya ya syarat sahnya itu harus terlaksanakan. Ada yang sebelum sholat, ada juga yang sudah pas waktu melaksanakan ibadah sholatnya. Termasuk berkaitan tentang masalah menghadap kiblat, kemudian niat dan seterusnya. Nah syarat wajib melaksanakan ibadah sholat itu ada 4, sedangkan syarat sahnya ibadah sholat itu ada 6. Masih ingat gak ibu-ibu? Pasti lupa kan? Syarat wajib melaksanakan ibadah salat ada 4. Yang pertama Islam, artinya non-muslim, kafir. Kalau toh mereka salat tidak dianggap oleh Allah Jalla wa Ala. Karena syarat wajibnya tidak ada pada orang tersebut, yaitu Islam. Karena orang kafir itu kalau toh melakukan kebaikan dan kebajikan tidak bersama dengankan pahala dan amal soleh. Kenapa? Karena syarat seseorang yang melakukan perbuatan baik, perbuatan baiknya dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala jika dia sudah Islam. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di padang mahsyar itu
Banyak manusia-manusia yang berbondong-bondong datang kepada Allah Jalla wa'ala menunjukkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Yang mereka menganggap bahwasanya itu adalah perbuatan baik mereka. Ternyata ketika disidang oleh Allah Jalla wa'ala, keputusannya bahwasannya amalan tersebut tidak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Dikarenakan mereka itu datang kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi kufur, beragama selain Islam. Jadi amalan-amalan mereka yang mereka anggap baik itu dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin, tidak ada nilainya dan tidak ada hasanatnya. Nah, ini syarat wajib ibu-ibu. Ibu-ibu sudah catat ya? 6. Yang kedua, syarat wajibnya ya, ini sekedar mengulang, mengingatkan ya, karena audien kita ini ya, subhanallah ya, 6. Saya tidak berani untuk meneruskannya. 6. Baik. Yang kedua adalah ya balik. Ya, balik tahu kan Bapak Ibu, balik? Kalau tahu apa tandanya? Laki-laki kenapa? Perempuan memang enggak mimpi basah. Ada 4 kan tandanya, ya untuk perempuan 4, untuk laki-laki 3. Untuk kita laki ataupun perempuan, tanda kebalikan yang pertama adalah mimpi basah dengan keluar air mani. Baik laki ataupun perempuan ya. Yang kedua, maaf kalau bahasa kurang sopan, tumbuhnya al-anah, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma. Baik laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga berumur 15 tahun. Baik laki ataupun perempuan. Jadi kalau sekiranya anak kita mau laki mau perempuan. Dia tidak mengaku mimpi basah. Juga mereka juga mengingkari tentang tumbuhnya al-ana. Ya. Kemudian juga bisa jadi wanita itu tidak haid. Tapi sudah berumur 15 tahun, berarti sudah apa? Sudah balik atau balighah. Hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma. Nah untuk wanita tambah satu lagi, yaitu datang tamunya yang bernama haid. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Nah tanda kebalikan tadi ada 4 untuk wanita. Apa saja ibu-ibu? Mimpi basah dengan keluar air mani. Yang kedua, tumbuh al-ana, ya. Yang ketiga, usia 15, tambah satu lagi buat wanita, haid. Alhamdulillah. Nah, itu yang kedua ya, syarat wajib melaksanakan ibadah salat, yaitu sudah balik dan sudah kita tuntaskan pada pertemuan kita yang lalu. Cuma Bapak dan Ibu lupa ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Lawan daripada berakal apa Bapak Ibu? Majnun, gila ya. Jadi bapak atau ibu kalau ingin meninggalkan sholat boleh. Jika apa? Ya itu tadi. Nah seperti itu. Nah kondisi ya, kondisi orang gila itu macamnya banyak ya. Jenisnya banyak. Ada yang pingsan. Pingsan juga dianggap seperti orang gila. Nah hilang akal. Zawalul akal ya. Makanya ketika dia tersebut pingsan di pagi hari misalnya. Baik itu disengaja dipingsankan ataupun pingsan yang alami. Kemudian bangun-bangun jam 10 malam misalnya. Maka apakah wajib dia untuk mengqadha salat yang zuhur, asar dan maghrib? Tidak ada kewajiban. Kenapa? Ketika dia pingsan itu statusnya apa? Seperti orang gila. Sabihun bil majnun. Jelas ya? Jadi yang dia wajib laksanakan ya berkaitan dengan sholat yang sudah dia sadar dan siuman dari pingsannya. Itu pingsan, apalagi koma. Koma misalnya ya, komanya 3 atau sampai sepekan. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala berikan lagi kehidupan buat dia. Nah selama dia koma sepekan tadi, kemudian dia sudah sadar dari komanya ya, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat ibu-ibu? Tidak. Kenapa ibu? Kenapa? Karena ketika dia koma tersebut dianggapnya apa? Hilang akal.
Lebih tegas lagi Ibu? Ya itu tadi. Nah wallahu a'lam. Dianggapnya ya, bukan gila, dianggapnya seperti orang gila atau majnun, hilang akal. Jelas? Nah termasuk juga ya yang sejenis dengan orang yang majnun atau gila ya atau hilang akal adalah orang yang on and off, kadang on, kadang off. Jelas ya Bu? Siapa mereka? Pikun. Apa? Pikun. Terutama yang punya penyakit apa? Alzheimer ya, seperti itu. Kemudian termasuk juga orang yang dianggap sabihun bil majnun sama seperti orang gila adalah syaribul khamar. Orang yang negak khamar hingga mabuk. Ya. Mabuk di sini bukan berarti mabuk ya perjalanan ya, mabuk minum khamar. Ya, apapun yang dia minum dari pil koplo, ekstasi, wine dan seterusnya ya. Nah, makanya orang mabuk itu dosanya 2 kali. Dosa dikenakan dia mabuk, dosa dikenakan dia meninggalkan sholat. Jelas ibu-ibu? Nah, itu syarat wajib yang ketiga ya, yaitu berakal. Yang terakhir untuk wanita suci daripada haid dan nifas. Nah artinya kalau syarat wajibnya ini tidak ada Bu, maka tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah salat. Seperti seorang perempuan haid dan nifas. Kalau toh dia memaksakan diri untuk salat, tidak dianggap oleh Allahu Jalla wa'ala. Karena perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Melaksanakan ibadah salat. Nah ini syarat wajib. Sedangkan syarat sahnya ibadah salat, jadi salat itu bisa sah kita katakan. Yang 4 tadi kan syarat wajib melaksanakan ibadah salat. Jadi 4 syarat ini sebelum melaksanakan salat wajib ada. Islam, baligh, berakal, dan untuk wanita tambah 1 lagi, suci dari haid dan nifas. Artinya pastikan syarat wajib dulu ada, baru setelah itu syarat sahnya ibadah salat. Masih ingat enggak ibu-ibu? Syarat sahnya ibadah salat ada berapa? Alhamdulillah ada 6. Oh tadi saya nyebut ya di awal 6. Yang pertama apa? Suci daripada hadas ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka apa? Kita katakan diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, syarat sahnya ibadah salat suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat salat kita juga harus suci daripada najis. Dan kita sudah kupas tuntas ya tentang hadas dan najis ini. Bukan begitu Bapak Ibu? Benar Ibu-ibu? Kalau memang benar Ibu, apa definisi najis itu? Cakep. Semoga Ibu dimudahkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, meskipun mustahil ya. Seperti itu. Dan kita tidak boleh berdoa yang mustahil ya. Yang tidak memungkinkan Allah Jalla wa'ala untuk mengijabahkannya. Karena ini sudah sunatullah. Bapak dan Ibu ini menjadi tua Pak. Ini sudah menjadi sesuatu ketetapan Allah. Yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Ghafir surah ke-40 ayat 67 ya. Jelas ibu-ibu? Nah, ala kulli hal ya najis itu memang segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sepakat berkaitan dengan yang najis bagi manusia itu yang bagian mana Ibu? Yang proses keluarnya dari kubul dan dubur bagian bawah. Itu doang yang najis, kecuali 1 air mani ya, tidak najis. Artinya yang keluar dari mulut kita, dari muntah, dari ludah, ya, dahak, najis enggak Bapak Ibu? Tidak. Yang keluar dari hidung, dari upil, ingus, darah, dan sejenisnya, najis enggak Bapak Ibu? Tidak. Termasuk yang dari telinga ya, dari congek dan seterusnya, itu tidak apa? Tidak najis. Jelas? Nah kemudian berkaitan tentang binatang yang najis itu, binatang apa Bu? Kan binatang ada 2, ada yang halal, ada yang haram. Binatang yang halal kotorannya tidak najis
Kotoran ayam tidak najis, kotoran itik atau bebek tidak najis, kotoran angsa tidak najis, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran onta tidak najis. Jelas ibu-ibu? Sedangkan yang najis itu adalah kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya, kotoran kucing najis, kotoran harimau najis, kotoran gajah najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Contohnya apa? Cecak. Apalagi contohnya? Kecoa. Apalagi contohnya? Semut, serangga, lalat. Ya kan? Lalat itu tidak ada apa? Tidak ada darahnya. Lalat haram dimakan. Jelas ya? Lalat haram dimakan. Kotorannya tersebut tidak najis. Artinya kalau misalnya lalat itu mengkerumunin ya berkumpul di suatu kue misalnya ya. Kemudian kue itu, makanan itu masih boleh dimakan enggak? Mas, boleh enggak Bu? Boleh, karena kotorannya itu apa? Tidak najis ya kan? Artinya berkerumun dia di minuman kita, di makanan kita. Kemudian kita usir dia, kemudian kita makan tuh makanan misalnya. Seperti semut lah, disemutin makanan. Disemutin makanan atau juga bisa jadi ya minuman disemutin. Boleh enggak makanannya kita makan? Boleh enggak minumannya kita minum? Boleh. Tapi itu makanan dan minum tolong jangan dikasihkan ke ustadz. Itu saja sih harapannya ya. Seperti itu nam. Meskipun halal ya masih boleh, tapi kan subhanallah kita melihat itu sudah dikerumunin oleh semut, oleh serangga, bisa jadi oleh lalat dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Yang terakhir jelas ya? Nah. Kemudian selanjutnya ya yang ketiga syarat sahnya ibadah salat kita apa? Mengetahui masuknya waktu salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ya ayat 103, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dan tegakkanlah salat dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya ibadah salat ini baru diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika waktunya telah hadir atau telah tiba. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang keempat apa? Menutup aurat ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki yang wajib ditutupi dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan auratnya wanita yang wajib untuk ditutupi apa? Seluruh tubuh tertutup kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan baik yang putihnya ataupun yang hitamnya ya ibu-ibu bukan apa? Bukan aurat, kita katakan bukan aurat. Nah, kemudian wajah ya termasuk dagu ini, dagunya wanita ini kan bagian wajah. Berarti bukan aurat juga. Kalau suara wanita aurat bukan Bu? Aurat kenapa ibu ngomong tuh? Aurat. Ya kan ngomong. Ya kan kita laki-laki bukan mahram, bukan mantu, bukan anak, bukan cucu. Kenapa ngomong ibu? Bahkan ada yang ketawa ya kan, suara kan? Bu, suara itu bagian wajah bukan? Iya, berarti bukan apa? Bukan aurat ya. Kalau ibu misalnya mengatakan suara aurat, gagu aja ibu ngomong begini ya kan, pakai isyarat aja. Jelas Bu? Atau bertanyanya itu lewat tulisan aja gitu loh. Seperti itu Bu ya. Suara itu bagian wajah. Berarti wajah kan bukan aurat. Berarti apa? Suara wanita itu bukan aurat. Wallahu alam. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya apa? Kita katakan banyaknya wanita yang datang kepada Nabi SAW dan langsung bertanya. Yang rata-rata bukan mahramnya Nabi yang bertanya tersebut ya kan. Nah, tidak pernah Rasulullah mengatakan tunggu ya suara aurat tulis aja misalnya kan enggak. Rasulullah mendengarkan suara itu wanita yang bertanya. Bukan begitu ibu-ibu? Nah kemudian para sahabat bertanya kepada ibunda-ibunda kita termasuk ibunda Aisyah. Ya ibunda Aisyah, ya ibunda Ummu Habibah. Masalah ini berkaitan dengan ini gimana jawabannya? Dijawablah oleh mereka dan bersuara.
kita katakan. Menunjukkan bahwasanya suara itu aurat. Suara itu bukan apa? Bukan aurat. Suara itu apa? Bukan aurat. Nah, belajar di mana sih ibu mengatakan suara itu aurat? Nah, maka oleh sebab itu ya ibu minta maaf sebelumnya bu ya. Kalau menelpon ustadz itu jangan bentak-bentak bu ya. Teriak-teriak gitu loh. Standar aja ngomongnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, afwan, hari Selasa, pekan kedua kajian ustadz. Tayyip, kok udah selesai? Ya insya Allah ustadz mau nanya ini. Jangan, Assalamualaikum ustadz, sehat. Bu kenapa bu? Kenapa? Sebentar. Biasa aja ngomongnya. Kenapa seperti itu? Ustadz, afwan Ustadz, Anda takut kalau suara Anda yang biasa nanti Ustadz sahwat atau birahi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bu, saya minta maaf sebelumnya ibu-ibu. Yang pertama bu ya, ibu sudah tua, nenek-nenek. Yang kedua ya, istri saya lebih cantik jauh banget dari ibu. Maaf banget. Ya, subhanallah. Enggak ada sedikit pun ada perasaan apa-apa. Ya, ilfil ada mungkin ya seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Biasa aja. Kebiasaan banget. Ibu belajar dari siapa? Berteriak-teriak itu ngomong. Ya Allah, jangan-jangan sama suami teriak-teriak juga ngomongnya. Jangan bu ya, ibu wanita. Wanita itu kan lambang kelembutan. Jadi suaranya yang biasa aja. Apa kabar, sehat. Bukan dalam rangka menggoda ustadz juga. Bukan menggoda laki-laki juga. Sehat, assalamualaikum. Sehat, apa kabar? Baik. Nah, mau kemana? La haula wala quwata illa billah. Pasti bukan murid saya itu. Pasti itu sudah. Saya pastikan ya. Murid ustadz sebelah itu jelas itu. Nah, wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Nah, jelas itu kan suara. Kalau ibu mengatakan aurat, ngapain ngomong? Jelas. Iya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Suara bukan aurat. Sekali lagi ya bu ya, jangan sampai salah paham nih. Yang terdahulu sudah banyak salah nih ibu-ibu ini ya kan. Subhanallah. Sekarang dipertegas. Nih jangan sampai salah lagi, malu-maluin saya dong bu. Subhanallah. Aku muridnya si Azhar ya. Tapi ibu mengatakan ini Azhar gak pernah mengatakan begitu. Berarti apa? Maluin itu ustadz ya kan seperti itu. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah jelas. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya kita katakan berkaitan dengan masalah auratnya wanita sangat jelas ya. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas ya. Jadi wajah itu bukan aurat. Jadi mata bukan aurat. Hidung bukan aurat. Ya, termasuk pipi bukan aurat. Dagu bukan aurat. Makanya ada wanita kan yang pakai hijabnya ke sini kecekik begini. Ahsannya lebih baiknya tuh ibu atau tuh perempuan pakai cadar aja sekalian. Seperti itu kan, kesian dia. Nah, tapi ketika sholat penutup wajahnya dibuka kan. Karena ketika sholat dan ketika ihram haji atau umrah. Ya, wajah dan kedua telapak tangan ini dalam kondisi terbuka. Tidak boleh ditutup ya. Baik dengan penutup wajah ya, hijab, cadar misalnya niqab. Ataupun dengan qafazain ya. Atau dengan sarung tangan misalnya. Tidak boleh ya. Ketika sholat dan ketika apa kita katakan? Ketika melakukan ihram haji dan umrah. Jelas ibu? Nah. Kemudian yang keempat ya atau yang kelima menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Ya, kiblat kita di Ka'bah Al-Musyarrafah sudah saya jelaskan juga kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, maka tubuh kita ini, fisik kita ini wajib kita hadapkan ke fisiknya Ka'bah. Makanya kalau antum, Bapak dan Ibu perhatian tuh di dalam Masjidil Haram, hatta kita di tempat sa'i, itu tehal-tehalnya pasti menghadapnya kemana? Ke fisiknya Ka'bah. Karena kita memang wajib menghadapkan fisik ini, tubuh ini ya ke fisiknya Ka'bah, ke badannya Ka'bah. Tapi kalau kita di luar dari Masjidil Haram, sholatnya misalnya masih di Mekah misalnya sekali ya. Kita misalnya di daerah Ajiziyah atau dimanapun ya. Kita wajibnya itu menghadapkan ke fisiknya Masjidil Haram. Ya jelas. Tapi kalau misalnya kita di luar dari kota suci Mekah, seperti kita di Indonesia ya, ini cuma arah kota suci Mekah saja. Ini cuma apa? Arah kota suci Mekah saja. Tidak exactly fisiknya Ka'bah. Tidak exactly juga fisiknya Masjidil Haram. Jelas ibu? Apa exactly itu ya?
pas, tepat ya, seperti itu. Naam, benar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ingat enggak Bapak Ibu, kita wajibkan menghadap kiblat, tapi ada 4 keadaan yang kita tersebut gugur kewajiban menghadap kiblat. Yang pertama apa? Yang pertama tidak tahu arah kiblat. Subhanallah. Ya, tidak tahu arah kiblat. Misalnya kita di hutan belantara. Subhanallah. Lupa bawa handphone lagi. Atau kalau tahu bawa handphone, handphone jadul, nggak ada kompasnya. Kita nggak tahu arah Mekah di mana. Maka sholatlah sesuai dengan keyakinan kita di mana kira-kira arah Mekah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya, tidak mampu, entah kena sakit atau masih sehat walafiat. Kayak kita sholat di dalam kereta atau di dalam pesawat. Kereta lagi jalan, pesawat lagi jalan nih. Ya, kita kan sehat walafiat. Ya, kalau di pesawat ada kemungkinan bisa menghadap kiblat tersebut. Tapi tergantung pesawatnya ya kan, seperti itu. Tapi di kereta sangat tidak bisa untuk menghadapkan tubuh kita ini kemana? Ke arah kiblat. Maka pada saat itu kembalikan kepada firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang terakhir, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga termasuk mereka yang sudah stroke ya, yang sudah badannya itu enggak bisa digerakkan lagi. Maka salatlah sesuai dengan kemampuan dia. Enggak perlu bapak dan ibu sebagai anaknya ya atau sebagai cucunya ngangkat-ngangkat tubuh ya orang tuanya agar salatnya menghadap kiblat. Karena beliaunya sendiri enggak sanggup untuk menghadapkan tubuh kemana? Ke arah kiblat. Maka kembalikan kepada firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kemampuan kita. Nah cuma begini ya, kan saya lihat sebagian bapak-bapak itu sholatnya duduk di atas kursi. Saya lihat bapak itu masih bisa jalan. Jelas ya, ini poinnya di sini. Antum gak bisanya apa-apa. Saya gak bisanya ruku Ustadz sama sujud. Oke kalau berdiri bisa. Bisa. Ikut dengan imam Al-Fatihah dan pembacaan surahnya bisa. Bisa Ustadz. Berarti apa? Dia yang bisa-bisanya itu wajib dilakukan salatnya berdiri. Adapun sekiranya dia gak bisa misalnya ruku sambil berdiri. Maka duduk. Dia tidak bisa sujud misalnya. Baru duduk kan seperti itu. Tapi yang bisa-bisanya itu tetap dilaksanakan. Jelas Bapak Ibu? Termasuk takbiratul ihram. Saya lihat kok dia dari sana ke dalam masjid ini, masuk ke masjid ini bisa jalan. Berarti kan at least takbiratul ihramnya dia bisa apa? Berdiri. Kenapa langsung duduk? Jelas ya? Allah Maha mengetahui, Allah alim ya. Jadi yang kita bisa kerjakan. Yang kita tidak bisa baru apa? Duduk. Salatnya masih tetap dalam kondisi apa? Berdiri. Meskipun ada yang berdiri, ada yang duduk, enggak ada masalah. Tapi ya kembali kepada diri kita masing-masing. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, apa? Ketika kita musafir, berada di atas kendaraan untuk mengerjakan salat sunnah. Ketika kita musafir, berada di kendaraan untuk mengerjakan salat sunnah. Artinya kalau kita musafir tidak berada di atas kendaraan, tidak boleh salat sunnahnya apa? Tidak menghadap kiblat. Tetap apa? Menghadap kiblat. Tapi karena kondisi kita musafir dan berada di kendaraan, maka salat sunnahnya boleh kemanapun arahnya kendaraan tersebut berjalannya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah makanya kan salat-salat sunnah yang menjadi kebiasaan kita itu jangan ditinggalkan. Hatta kita musafir. Seperti salat duha, tahajud dan witir, salat sunnah wudu misalnya. Kerjakan meskipun kendaraan sedang jalan. Wallahu a'lam bissawab. Kita ini kenapa sih ketika safar itu jadi malas mengerjakan
Salat sunnah. Padahal Rasulullah SAW kita tahu nih untuk safar masih mengerjakan salat sunnah enggak? Masih. Masih apa tidak? Qobliyah dan ba'diyah? Tidak. Kecuali qobliyah subuh. Kenapa Nabi Muhammad SAW ya ketika safar semua qobliyah dan ba'diyah ditinggal oleh Nabi kecuali qobliyah subuh. Apa sebabnya? Karena ada jamak dan qasar. Nah, itu yang menjawab muridnya si Azhar itu. Pasti sudah ya. Kalau dia jawab musafir bukan murid saya itu. Nah, iya benar. Alhamdulillah nyambung sudah ya. Memang harus perlu disinggung-singgung terus ya, diingatkan terus. Memang seperti itu, murajaah lagi. Supaya apa? Supaya ingat terus nempel. Benar nih. Berarti nih Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu nanti kan nih Desember nih. Ya, ini adalah waktunya untuk malak-malakin suami. Untuk holiday kan, subhanallah. Holidaynya kemana? Mekah, Madinah, umrah misalnya. Yang islami banget ya. Seperti itu. Meskipun ke tempat lain boleh-boleh aja. Yang penting tidak maksiat di situ. Seperti itu. Nah kebetulan Bapak dan Ibu ya ketika di Mekah itu sholatnya tanpa jamak dan qasar. Sholat zuhurnya ikut dengan imam 4 rakaat di waktu zuhur. Sholat asarnya ikut dengan imam ya di waktu asar tanpa jamak dan qasar. Karena ingin mengambil fadilah dan keutamaan Masjidil Haram. Nah ketika kita tidak menjamak dan tidak mengqasar sholat tadi ya. Apakah boleh kita mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Makanya alasan qobliyah subuh itu tetap dikerjakan oleh Nabi ketika safar. Kenapa? Keutamaannya atau ada sebab lain? Salah lagi. Bukan muridnya Azhar itu. Itu murid baru pasti. Pasti murid baru itu. Kenapa qobliyah subuh itu tetap dikerjakan oleh Nabi ketika safar sekalipun? Karena salat subuh itu tidak ada paket jamak dan paket qasar. Understood Bu? Jelas enggak? Murid baru jelas? La haula wa la quwata illa billah. Capek sih ngajarin ibu-ibu. Cuma asyik begini ya, subhanallah. Seninya kan ada di sini nih. Ulang lagi. Alhamdulillah, makanya rata-rata ya ustadz yang ngajar di Hidayah Sakinah habis ngajar pasti tua habis itu. Nah seperti itu. Nah. Wallahu alam. Apalagi yang kurang perawatan ya seperti itu. Subhanallah. Nah. Jelas ibu-ibu? Enggak ada lagi kan yang murid baru ini? Jadi qobliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika safar itu alasannya karena keutamaan atau ada alasan lain? Ada alasan lain, apa alasan lain itu? Karena tidak ada paket jamak dan qasar dalam sholat subuh itu. Jelas Bu ya, bukan masalah keutamaannya. Nah makanya ketika kita di Mekah nanti, kita sholatnya normal ya. Artinya tanpa jamak dan qasar, kita kerjakanlah qobliyah dan ba'diyahnya. Mumpung di Mekah. Jelas ya, jadi qobliyah dan ba'diyah itu ada jika tidak ada jamak dan qasar. Tapi qobliyah dan ba'diyah tidak ada ketika kita apa? Menjamak dan mengqasar sholat. Jelas ibu-ibu? Nah kemudian alasan yang keempat, boleh kita sholat tidak menghadap kiblat jika apa? Siddatul khauf, takut yang sangat luar biasa. Kapan takut yang sangat luar biasa itu? Ketika perang. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua ayat 239 ya. Fa in khiftum farijalan au rukbana. Apabila kalian takut ya karena kondisi berperang, ya takut dibunuh, takut dianiaya, maka salatlah dalam kondisi berjalan kaki atau berkendaraan. Wallahu a'lam bissawab. Nah yang terakhir yang keenam syarat sahnya ibadah salat itu adalah masalah niat. Yang bulan lalu sudah kita kupas tuntas. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita masuk kepada pembahasan yang membatalkan ibadah salat. Yang pertama yang membatalkan ibadah salat adalah tayakkunul hadasi al-mubtili lil wudu. Ya, yakin hadas yang membatalkan wudu. Yakin berhadas. Jadi ketika salat nih batal wudu.
Berarti kita hadas. Berarti kalau batal wudhu batal juga apa? Sholatnya. Jelas Bu? Yakin kita berhadas. Misalnya buang angin. Keciuman banget kok baunya. Misalnya ya. Berarti dia batal apa? Batal wudhu. Kalau batal wudhu berarti batal apa? Batal sholat. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudhu berarti itu juga yang membatalkan ibadah sholat. Karena syarat sahnya ibadah sholat itu adalah ada wudhu. Kata Nabi kita dalam hadis Abu Hurairah, la salata liman la wudhu'a lahu. Tidak ada sholat bagi dia yang tidak memiliki wudhu. Pertanyaannya, bapak-bapak, pembatal wudhu itu ada berapa? Allahu Akbar. Banyak murid baru. Ibu-ibu, memang kalau dihitung lupa ya. Ada 5 pembatal wudhu itu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur bagian bawah. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur bagian bawah, baik itu buang air kecil, buang air besar, buang angin, keputihan, semua itu pembatal apa? Pembatal wudhu. Itu prinsipnya. Nah, menurut sebagian ibu-ibu ya yang sudah tua, itu kalau sujud, Ustadz keluar angin tuh di kubul. Apakah batal wudhu? Batal. Apapun yang keluar, yang prosesnya itu melalui depan dan belakang, melalui kubul dan dubur, batal wudhu. Jelas bapak-bapak? Ibu-ibu jelas enggak? Jelas. Jadi macamnya banyak kan yang keluar dari kubul dan dubur bagian bawah. Ya, buang air kecil, keputihan, keluar madhi, wadi. Kemudian yang belakang, buang angin, buang air besar. Ya, keluar darah ambeien misalnya. Batal wudhu. Jelas? Yang kedua yang membatalkan wudhu, lupa Bu apa gimana? Belum dibahas. Sudah dibahas sama ustadz yang dulu. Saya mengingatkan doang, yang ibu nggak mau kan takut dites sama saya katanya. Ingat nggak? An-naumul amik atau an-naumul mustagrik. Tidur nyenyak, tidur pulas, batal wudhu. Hafalkan dan ditulis Bu ya, hafalkan dulu Bu, baru ditulis. Tidur nyenyak, tidur pulas. Kalau tidur ringan nih, seperti kan sekarang enak banget nih hawa untuk tidur ya. Subhanallah ya. Ini subhanallah salah satu alasan pakai ditutup begini kayaknya ingin tidur. Mana seperti itu. Nah kalau sekiranya tertidurnya pulas nggak sadar ya itu batal wudhu. Tapi kalau tidur ringan tidak. Tidur ringan itu contohnya begini. Ya tidur ayam namanya ya. Seperti itu. Ketika kita misalnya memegang pena ya, seperti itu. Nah, kita ngantuk-ngantuk nih, kemudian jatuh pena. Kita sadar, pena kita jatuh. Berarti itu tidur ringan apa tidur pulas? Ringan. Berarti batal wudhu tidak? Tidak batal wudhu. Tapi kalau sekiranya kita pegang pena, ngantuk banget. Pena jatuh, kita malah nikmat lagi tidurnya. Pulas apa ringan? Pulas, berarti batal wudhu tidak? Batal wudhu, karena kalau tidur pulas itu tidak sadarkan diri lagi. Ya, jangan-jangan ada sesuatu yang keluar dari lubang duburnya. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, ya al-ainu wa ka'as-sah. Kedua mata ini penjaga lubang dubur kita. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur lelap, maka hendaknya dan wajibnya apa? Berwudu. Nah ketika khutbah Jumat ya, Allahu Akbar. Si khotib ini lembut banget ngomongnya. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apalagi hawanya seperti ini. Sepoi-sepoi banget gitu lah. Allahu Akbar. Tunduk sudah tuh mulai. Ya, kalau khatibnya mengangkat suara, kita begini lagi. Kemudian menurun lagi. Begini lagi. Itu tidur pulas apa tidur ringan? Ringan. Batal wudhu tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya sudah selesai khutbah, Pak. Sudah selesai khutbahnya Pak.
Iqamah aja nggak dengar. Tidur pulas apa tidur ringan? Pulas. Batal wudhu nggak? Batal wudhu. Jangan sok masih ada wudhu. Antum tidur pulas sampai dibangunkan. Kalau ana nggak baik sama antum, ana biarkan saja sampai sholat selesai. Bukan begitu? Nah, seperti ibu-ibu misalnya, pas sudah kajian jam 11 selesai, ukhti. Ada apa? Ustadznya udah pulang. Tidur pulas apa tidur ringan? Tidur pulas. Jelas Ibu? Nah ya. Tapi saya yakin hidayah sakinah ini nggak ada yang tidur pulas. Nggak ada. Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Saya bilang begitu. Kenapa ya ibu-ibu yang ada di hidayah sakinah ini tidak ada yang tidur pulas? Enggak. Karena ibu sudah tua. Karena kalau sudah tua itu porsi tidur menurut umi saya ya berkurang. Iya kan seperti itu. Jadi nikmatnya sudah mulai berkurang. Bukan begitu ibu-ibu? Ya akuin aja lah ya. Subhanallah. Umi saya nggak mungkin bohong ya. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Jelas tapi itu nikmat lagi ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga hilang akal. Batal wudhu. Hilang akal itu diantaranya pingsan. Kemudian kita katakan ya orang yang on and off tadi itu ya. Pikun maksudnya itu batal wudhu. Apalagi kita katakan orang mabuk. Batal wudhunya itu. Orang mabuk itu hilang akal. Dia nggak ngerti itu yang dia omongkan aja nggak ngerti. Kita tahu nih orang pendiam. Kok ngoceh begini nih. Jangan-jangan lagi ngeplay nih. Kan seperti itu. Atau misalnya semangat banget. Bayangkan 2 hari atau 3 malam gak tidur-tidur. Aduh subhanallah lagi makai kayaknya nih si Fulan nih. Gak tidur-tidur. Curiga kita lah. Orang semuskilah apapun yang dia miliki. Masalah besar apapun yang dia miliki. Kan namanya pikiran. Kemudian hati ya. Itu kan pasti capek. Ngantuknya hadir tidur. Tapi nih matanya. Subhanallah. Ya, atau kuat banget tenaganya. Dari pagi sampai pagi lagi tetap aja bergerak tubuhnya. Berarti apa? Oh ada sesuatu ini. Jelas Bu? Nah dia nggak sadar dirinya begitu itu. Nggak sadar ketika sudah sadar tuh tahu-tahu kakinya membesar kayak gajah. Seperti itu. Karena dia tidak sadar itu. Gempol aja ujung-ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bahayanya apa? Khomar itu. Yukhamirul akal. Artinya apa? Merusak akal pikiran. Wallahu alam bissawab. Hati-hati ya. Naam, jaga anak keturunan kita dari masalah yang satu ini. Jangan sampai terjatuh ke dalam apa? Ya, hal-hal yang na'udzubillah. Seperti narkoba ya. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita sekeluarga. Anak keturunan kita dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak, yang keempat. Keempat itu habis tidur itu. Yang pertama segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur bagian bawah. Yang kedua tidur nyenyak. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Jelas Bu? Yang bilang kelima siapa tadi? Kecatatannya kebanyakan tuh. Makanya saya bilang pahami dulu baru mencatat ya. Kan pembatal wudhu cuma 5. Pembatal wudhu cuma apa? 5. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubur bagian bawah. Kubur dan dubur bagian bawah. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga apa Bu? Hilang akal. Macamnya banyak tadi kan. Yang keempat, sekarang yang keempat. Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Jelas ya? Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Maaf nih. Kalau bahasa kurang sopan dalam masalah mencontohkan. Punya kita gatal. Kita garuk di balik pakaian kita. Batal wudhu enggak? Tidak. Kenapa? Tidak langsung meskipun sengaja. Subhanallah.
kita nih bapak-bapak habis mandi, kita bersegera untuk mengeringkan badan kita dengan handuk. Tahu-tahu tersentil punya kita sedikit, batal wudhu enggak? Tidak, kenapa? Tidak sengaja. Tapi nyebokin anak batal wudhu enggak Bapak Ibu? Batal, kenapa? Sengaja dan langsung. Enggak mungkin nyebokin anak ya, cuma subhanallah semprotannya doang. Cebok sendiri ya. Subhanallah. Ini perempuan, subhanallah, segeli-gelinya perempuan dengan yang berkaitan dengan itu, ketika sudah jadi ibu, mau tidak mau tangannya pun juga apa? Memegang bagian itu untuk nyebokin apa? Bayinya atau anaknya. Makanya Bapak dan Ibu ya, subhanallah, luar biasanya ya, jasanya orang tua kita, khususnya ibu kita, yang dia sebenarnya untuk menyebokin itu aslinya malu nih anak nggak bisa apa-apa. Tapi ketika menikah, siapapun dia, mau darahnya apapun kita katakan, sekaya apapun dia, ya hatta subhanallah kita katakan ya putri raja sekalipun, tapi ketika berkaitan dengan anaknya ya melakukan ya buang hajat tadi, dia mau untuk menyebokinnya, bukan begitu? Seperti itu. Nah berarti batal nggak wudunya? Ya batal, karena langsung dan sengaja. Wallahu alam bissawab. Jelas? Yang terakhir makan daging onta. Yang kelima yang membatalkan wudu apa? Makan daging onta. Kenapa batal? Karena ada dalil. Rasulullah yang mengatakan itu. Tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian habis makan daging onta. Tapi kalau daging yang lainnya, daging ayam, daging bebek, angsa, ya sapi, kerbau, ya jerapah, kuda, ya batal wudu enggak? Tidak. Cuma kalau orang-orang dulu ya bilang, apalagi yang tahu ya kalau sudah tua itu kan giginya agak merenggang sedikit. Itu jangan-jangan bekas ya daging ya menempel masih. Nah syaitan yang bernama khinzib ini datang menggoda kita kan. Padahal cuma secuil tuh ada di gigi kita. Enak banget kayaknya, diteguk secara sengaja, batal enggak? Batal wudunya apa batal salatnya? Batal salatnya, wudunya batal enggak? Tidak, salatnya yang batal. Karena makan secara sengaja ketika salat. Jelas ya, wudunya tidak batal. Makanya bagi mereka yang maaf ya, masih menempel tuh ya daging biasanya seperti itu, maka dianjurkan untuk apa? Berkumur-kumur. Dan memang sunnahnya lagi berwudu lagi, sunnah tapi bukan wajib. Karena yang membatalkan wudu kita itu cuma sebatas makan daging onta. Kalau minum susu onta batal wudu enggak? Tidak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Yang jelas bahwasannya yang membatalkan wudu itu cuma ada 5 ini saja ya. Yang pertama apa ya Bapak Ibu? Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan tubuh bagian bawah. Kalau muntah batal wudu enggak? Tidak. Mimisan, keluar darah di hidung? Tidak. Yang kedua batal wudu apa Bapak Ibu? Tidur pulas atau tidur nyenyak. Yang ketiga hilang akal, macamnya banyak tadi ya. Yang keempat memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Man massa farjahu falyatawadda. Man massa zakarahu falyatawadda. Yang kelima batal wudu? Makan daging onta. Cuma 5 ini saja. Cipika-cipiki dengan istrinya atau dengan suaminya batal wudu enggak? Tidak. Cipika-cipiki dengan suami orang batal wudu enggak? Selaman dengan suami orang batal wudu enggak ibu-ibu? Batalnya tidak. Tapi dosa besarnya iya. Jelas ya? Batal wudunya tidak. Tapi dosa besarnya iya. Kalau batal wudu Bu, ya salam. Setiap kali tawaf kita batal terus tuh. Lagi ramai-ramainya itu kan kadang tersentuh. Sengaja atau bisa jadi ya modus di situ. Misalnya ibu-ibu nih terlepas dari tangan suaminya. Tahu-tahu di depannya ada orang Masya Allah handsome banget gitu loh ya. Putih bersih tinggi semampai. Tahu-tahu memeluk dari belakang. Orang nengok.
Hah? I'm sorry, I'm seeing my husband. Batal wudhu enggak? Tidak batal wudhu, tapi dosa besar iya Bu ya. Jangan bedalah, ini kulitnya putih suami itu kan, ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Ibu? Naam ya. Ya artinya kita katakan ya batal wudhunya tidak, tapi bersentuhan secara sengaja dengan lawan jenis kita, entah selaman atau cipika-cipiki, dosa besarnya iya. Jelas ya? Nah itu kan disebutkan ya di dalam kitab Al-Kabair. Ya, Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas Bu? Sudah hatam kan Al-Kabair Bu? Oh belum. Taib, itu yang pertama ya. Yang membatalkan wudhu. Ya, atau maaf, yang membatalkan ibadah salat kita. Yang membatalkan wudhu ada berapa Bu? 5. Yang membatalkan sholat yang pertama ya adalah yakin hadas yang membatalkan wudhu ya. Seperti misalnya yakin buang angin, ya buang kentut maksudnya ya. Seperti itu berarti batal wudhu, berarti batal juga apa? Sholatnya. Kalau kita batal wudhu berarti sholatnya juga apa? Batal. Pertanyaannya Bu, ada orang sholat tanpa wudhu karena lupa. Dia lupa nih, blank, dia pikir ada wudhu. Kemudian dia sholat. Subhanallah jam 2 siang baru dia ingat. Tadi sholat zuhur tanpa wudhu. Sholatnya diulangi enggak? Diulangi. Dia ingatnya pas waktu isya. Bahwasannya ketika zuhur tadi hari ini tanpa wudhu. Diulangi enggak sholatnya? Diulangi. Karena itu berkaitan dengan masalah hadas ya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Tapi kalau misalnya tertempel di pakaian kita najis, bekas dikencingi oleh cucunya, ya cucu laki-lakinya, kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ya susu ibunya, itu kan baunya nggak menyengat banget. Si nenek ini lupa, dia salat zuhur pakai pakaian itu yang tertempel atau terkena kencing cucunya tadi itu. Subhanallah pas kajian baru ingat, ini kan pakaian dikencingin si fulan, anak punya cucu. Itu sholat yang dia memakai pakaian tadi itu diulangi enggak sholatnya ibu-ibu? Diulangi atau tidak? Tidak, benar. Ini baru muridnya Azhar ya, seperti itu, paham? Jelas ibu-ibu? Senang saya hari ini bisa jawab semua. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ya kita mendidik ya, alhamdulillah ada keberhasilan. Ini lebih berharga daripada kekayaan dan fulus ketika melihat muridnya itu sukses ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini lebih menyenangkan buat saya. Nah, type yang kedua yang membatalkan salat kita, meninggalkan syarat sahnya ibadah salat. Tarku syartin min syurutis salat. Dia tinggalkan syarat sahnya ibadah salat. Syarat sahnya ibadah salat tadi ada berapa Bu? Ada berapa Bapak? 6. Misalnya dia salat tanpa wudhu, hadas tadi kan? Batal salatnya, tidak sah. Atau misalnya dia yakin di pakaiannya itu ada najis. Ya, dia pakai juga tetap pakaian tersebut untuk salat. Enggak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya ibadah salat suci daripada najis. Atau misalnya ibu-ibu salat pakai daster doang. Di dalam kamarnya nggak apa-apa kan, di kamar sendiri Ustadz. Ya kan? Pakai daster dia salat. Rambutnya kemana-mana, betisnya kemana-mana. Sah nggak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Membuka aurat. Jelas ya? Seperti itu. Termasuk bapak-bapak. Kita sudah ngomong, Pak, ini celana bapak nih. Ketika sholat, terutama waktu sujud, itu belahan bapak kelihatan banget. Kok Ustaz bisa memperhatikan begitu? Ana di belakang antum, Ana mau muntah. Cuma Ana tahu nih sholat. Ana harus ngomong sama antum, nih celana gak layak lagi dipakai Pak untuk sholat. Tapi Ustaz enggak, kalau berdiri gak kelihatan. Iya berdiri, tapi ketika sujud, celana dalam antum warnanya apa Ana tahu. Ana di belakang antum,
belahannya kelihatan juga. Ini pakaian gak layak untuk dipakai untuk sholat. Jelas ya? Antum harus ngomong tuh. Kan kita suatu saat bapak-bapak merasa melihat yang demikian, kita ngomong sama saudara kita. Afwan, ya, Mas bro, Afwan, ya, punya antum ini bro, celananya, aduh, ana nggak kuat tadi, ana nggak khusus sholatnya. Kenapa? Belahan antum kelihatan. Oh begitu Ustadz ya? Iya bro, jangan lagi pakai ya pakaian beginian. Celana ini nggak layak untuk apa? Dipakai. Begitu kira-kira ya. Kita infokan, mungkin dia nggak tahu. Ya, subhanallah. Makanya kan memasukkan pakaian ke dalam itu, boleh nggak ke dalam celana kita? Secara hukum boleh-boleh saja. Pingin necis misalnya, untuk menunjukkan gespernya. Kan gespernya subhanallah bermerek banget gitu, branded gitu loh. Masa dia keluarkan nggak kelihatan banget gitu kan? Akhirnya dia pakai seperti itu. Yang dipastikan apa? Aman tetap, terutama ketika sujud. Karena memang ketika tersujud itu kan ada yang sesuatu yang terangkat dari celana tadi itu. Makanya dianjurkan kan bagian pakaian ini dikeluarkan saja supaya bagian itu tidak kelihatan seperti itu. Tapi boleh enggak kita berpakaian tadi kemeja misalnya, kemudian celananya kan bahan, subhanallah, dia pakai gesper yang branded itu gitu loh. Dia kemudian memakai itu dengan kencangnya gitu loh. Insya Allah aman. Tidak menjadi masalah, pakai saja kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang jelas dipastikan ketika sujud terutama belahan belakang itu jangan sampai kelihatan, ya termasuk pakaian dalamnya juga jangan sampai apa? Kelihatan seperti itu. Karena itu terlihat aurat. Terlihat apa? Aurat. Nah, sudah kita infokan begitu, ketika ketemu sholat wajib selanjutnya di masjid ini masih pakai itu juga. La haula wala quwata illa billah. Batal sholatnya. Jelas ya, karena celana yang dia pakai itu ketika sujud memang kelihatan ya belahan belakangnya dia tersebut. Dan itu aurat. Wallahu a'lam. Jelas bapak-bapak? Ini untuk bapak-bapak nih. Ibu-ibu sih nggak ada kayak gini pastinya. Ini untuk bapak-bapak. Ya, untuk mas bro ini ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, sholat nggak menghadap kiblat. Kiblat kan ke sana. Pakai sholat ke sana, pakai nantangin Tuhan lagi. Allahu Akbar. Ya akhi haram alaik, nggak boleh. Kiblat di sana. Ana tahu ana pingin ke sana sekali-sekali deh. Astagfirullahaladzim. Enggak sah sholat antum. Karena meninggalkan apa? Syarat sahnya ibadah sholat. Kan ada yang kebelingar begitu kadang. Sudah dikasihkan info, kiblat ke sana. Tetap dia sholat ke sana. La haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Termasuk juga sholat niatnya salah yang kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Ini kan salat zuhur, atau dia salat niatan salat asar. Enggak sah lah. Ini berjamaah salat zuhur, dia niatan salat sunnah. Iya kan? Harusnya kan dia salat zuhur bersama imam, karena dia belum salat zuhur. Dia niatkan salat sunnah misalnya. Subhanallah. Dia kepikiran apa gitu kan? Ini salat zuhur, tahu-tahu dia niatkan. Ustaz, ana tadi kan seharusnya salat zuhur. Cuma ana niatkan salat sunnah tadi Ustaz. Ana lupa. Ana pikir salat tarawih. Misalnya ya. Sah nggak salat zuhurnya? Enggak sah. Seperti itu. Karena niatannya salah. Wallahu a'lam bissawab. Makanya maaf ya al-majnun, orang gila. Itu kenapa salatnya tidak sah? Karena tidak ada niat. Orang gila itu nggak ada niat. Makanya kan orang gila itu kalau kita suruh misalnya ketawa, nangis, lari, pukul. Karena gak ada niat dia. Orang gila kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya tidak ada beban untuk menjalankan apa? Syariat. Itu yang kedua Bapak Ibu. Meninggalkan syarat sahnya apa? Ibadah sholat. Yang ketiga, meninggalkan rukun sholat. Meninggalkan apa? Rukun sholat. Termasuk tidak tumaknina dalam sholat. Kan ada seorang sahabat Nabi sholat tahiyatul masjid. Disuruh oleh Nabi ulangi lagi. Ya kan? Kenapa? Sholatnya tidak tumaknina. Meninggalkan rukun sholat. Kita tahu salah satu daripada syarat sahnya ibadah sholat kita. Atau salah satu kita katakan dari sempurnanya ibadah salat kita itu adalah tumaknina.
Dan tumak nina itu termasuk rukun sholat. Ketika seseorang meninggalkan rukun sholat, ya seperti tumak nina ya, berarti sholatnya apa? Tidak sah. Jelas ya? Termasuk misalnya sholat sendirian lagi, tidak baca Al-Fatihah, enggak sah lah. Itu kan termasuk rukun sholat. Kemudian ada orang yang sholat, dia bisa sujud, tapi enggak mau sujud. Iya kan? Makanya saya tanya yang sakit ini, yang sholat duduk di atas kursi itu, Bapak masih bisa sujud enggak? Bisa sih Ustaz kalau anak paksakan. Bapak paksakan sakit atau enggak sakit? Enggak sih Ustaz sebenarnya, cuma anak lagi malas aja sujud, enggak mau. Nah, enggak sah, terutama berkaitan dengan sholat apa? Sholat wajibnya. Seperti itu, karena meninggalkan apa? Rukun sholat. Termasuk misalnya sholat tanpa tasyahud. Ya tidak sah salatnya. Karena meninggalkan rukun salat. Itu yang ketiga. Jelas apa Ibu? Yang keempat, al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja. Qala al-imam Ibnul Munzir. Imam Ibnul Munzir berkata, ajma'a ahlu al-ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardi amidan anna alaihi al-i'adah. Sepakat para ulama ya, bagi siapa yang makan dan minum di dalam salat wajib secara sengaja, maka dia wajib mengulangi salatnya. Wa kadza fi salati tatawwu' indal jumhur. Menurut mayoritas ulama termasuk salat sunnah. Kalau kita di salat wajib ataupun salat sunnah sengaja makan nih. Kayak tadi yang ada ya, yang giginya renggang di situ ada ya daging yang nempel enak banget. Naam. Kemudian dia sengaja dia teguk ya, maka batal salatnya dan wajib untuk mengulangi salatnya. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Li'anna ma abtalal fardha yubtilu at-tatawwu. Karena segala sesuatu yang membatalkan salat wajib juga membatalkan salat apa? Salat sunnah. Jelas apa Ibu? Yang keberapa ini Ibu-Ibu? Keempat. Sekarang kita masuk yang keberapa? Kelima. Berkata-kata atau ngobrol dalam salat tanpa ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya, menegur imam yang salah jumlah rakaat karena lupa. Kita boleh nggak ngomong? Gimana kalau laki-laki menegurnya? Subhanallah. Atau imamnya tersebut lupa. Salah satu berkaitan dengan ayat surah. Terdiam dia atau mulakhbat. Tahu-tahu ke surah yang lain. Kita ingatkan dengan membaca ayat yang seharusnya dia baca. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa ya yang demikian. Tapi kalau misalnya obrolannya, omongannya, perkataannya nggak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, tidak boleh. Ya, zaman dulu itu dibolehkan berkata-kata ngobrol seperti tawaf. Makanya sholat itu kata Nabi SAW, ya tawaf itu kata Nabi SAW, tawaf itu kata Nabi SAW seperti sholat. Cuma bedanya kalau tawaf itu kita boleh ngobrol, bercakap-cakap seperti itu. Ibu-ibu. Ya, sudah 5 kali ya. Nah, udah, Ustadznya ngingatkan kan. Jangan lupa baca doanya, doa ini. Ya, doa apa lagi Ustadz ya? Ibu minta hajat apa? Aku sih pingin supaya suamiku istiqomah. Ya, matanya jangan jelalatan, hatinya terjaga. Doa Ibu, doa, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ya. Walhasil Ustadz aja deh yang pimpin. Ustadz, Bu, saya beda hajatnya Bu. Saya beda, saya pingin ya beli rumah, ya atau saya sedang memasarkan rumah, saya minta ya Allah ya Rahman ya Rahim dan seterusnya. Atau supaya dagangan saya laku, beda. Ibu aminkan ya berkaitan dengan hajat saya aja. Jadi ketika tawaf dan sa'i itu doa masing-masing aja. Pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Nah itu kan bagian cakap-cakap, bagian omong-omong tadi itu ya. Seperti itu. Nah dulu ketika sholat ngobrol. Ya, sahih benar itu. Turunlah ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 238.
Disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Ya, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami itu ketika salat masih asyik bercakap-cakap, ngobrol, masih dibolehkan. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbi fis shalah. Ya, salah seorang kita ini berbicara dengan sahibnya yang berada di sebelahnya ketika sholat, ya kan. Itu kalau kita misalnya boleh ngobrol nih ketika sholat, hatta imam baca 1 juz kayaknya kita nggak terasa. Ya kita boleh aja, itu nggak apa-apa. Ya itu, imam nih kelamaan ya, benar-benar ya. Itu zaman dulu begitu, sebelum turunnya ayat 238 surah Al-Baqarah. Nah, ketika turunnya ayat ini, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Termasuk salat yang paling afdal dari 5 itu adalah salatul wusta. Salatul wusta itu apa? Salatul asar. Jadi semua salat yang 5 waktu ini baik, utamanya luar biasa. Tapi salat asar lebih utama ketimbang salat yang lainnya. Kemudian ya, disuruh kami tunduk dan patuh kepada Allah. Apa itu? Fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Sejak turunnya ayat ini kami diperintahkan untuk diam, tidak boleh bercakap-cakap lagi. Dilarang kami ngobrol ketika sholat. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ya, ketika tawaf kan kita ngobrol sambil megangin ya, doa jangan lupa. Bisnis kamu kan masih jalan nih, kita mau buka lagi kan, doa istrinya kan seperti itu ya. Nah, walhasil itu kan ketika tawaf ya, makanya tidak terasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sholat saat kalau begitu terjadi saat, waduh 2 juz juga imamnya 1 rakaat, kayaknya kita masih kuat nih. Kayak kajian jadinya kan, subhanallah, Allahu akbar. Tapi terlarang. Tidak boleh, kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh imam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian, maka ya dengarkanlah dan diam untuk menyimak bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh imam. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allahu Jalla wa'ala. Nah, jadi kalau orang berbicara secara sengaja ya, secara sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dia ngomong karena lupa, Allahu Akbar, kan karena banyak pikiran ya. Allahu Akbar, kok gak laku-laku, itu sudah lama iklannya. Tahu-tahu astagfirullah ngomong. Teruskan salat apa batalkan? Teruskan salat ya. Karena lupa ngomong. Itu kena banyak muskilah, banyak pikiran ya. Subhanallah. Kan kadang ada orang-orang yang maaf ya, subhanallah. Seperti orang yang offset itu, kena banyak masalah dan muskilah, beban banget gitu loh. Akhirnya ngomong sendirian dan itu ketika salat. Atau ketika jahil, nih orang maaf baru masuk Islam, mu'allaf. Dia pakai ngomong aja. Imam panjang banget bacanya. Jahil, kita bilang tepuk. Gak boleh. Ya kan? Kita tepuk-tepuk. Subhanallah. Akhirnya kita kasih tahu, ini gak boleh kalau ngomong ketika sholat. Gak boleh. Ya, oh iya gak boleh ya. Nah, ada kan sahabat namanya Muawiyah bin Hakam. Ya, Muawiyah bin Hakam ini gak paham bahwasannya mengucapkan ya tashmid ya. Kalau orang bersin itu kita baca apa? Alhamdulillah. Yang mendengar apa? Tashmid, yarhamukallah. Nah, dipikir oleh Muawiyah bin Hakam dalam sholat pun juga boleh. Seperti itu. Akhirnya dia apa? Ketika orang mengucapkan tahmid, alhamdulillah, yarhamukallah. Yarhamukallah. Sahabat nih. Maksudnya diam. Kenapa kalian nih tepuk-tepukan seperti itu? Karena enggak paham. Setelah selesai sholat ditegur oleh Nabi SAW. Jadi memang meskipun di luar sholat disyariatkan, tapi dalam sholat nggak boleh. Kayak salam misalnya. Kita tahu banget nih sahib kita, ya lagi sholat. Suami ibu-ibu nih biasanya kan. Subhanallah, entah apa nih istri lagi bahagia banget. Suaminya lagi sholat sunnah. Kemudian
sayangku assalamualaikum. Lah boleh nggak? Nggak boleh, orang lagi sholat. Nggak boleh. Apalagi dia jawabin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal langsung sholat seketika. Jadi makruh ya, orang lagi azan nih. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung satu, assalamualaikum Pak Ustadz. Nggak boleh, orang fokus dengan ini. Termasuk orang lagi khusyuk nih, lagi fokus baca Quran. Kita main, assalamualaikum. Subhanallah. Kalau bestinya nggak ada masalah. Tapi nggak kenal juga. Sudah biarin deh dia. Lagi baca Quran, fokus seperti itu. Jelas ya? Karena mengganggu konsentrasinya dia. Nah termasuk antum nih, Ustadz kan lagi semangat nih kajian. Antum baru masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya adabnya itu langsung dia duduk dan salamnya kepada orang yang terdekat saja. Itu sudah mewakili banget Bapak Ibu. Jelas ya? Jangan mengganggu Ustadz. Akhirnya sampai mana kita tadi ya? Gara-gara inti nih. Ya kan begitu Ustadznya akhirnya ngomong nih. Ha? Allahu Akbar. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi bercakap-cakap kalau lupa. Itu biasanya kalau ada muskilah ya pikiran. Kan ada-ada aja. Tapi kalau kita sholat nih. Ibu misalnya suaminya datang. Kunci di mana ya? Kunci di mana ya? Dia ngomong. Makasih ya. Assalamualaikum, aku jalan ya. Jalan dia. Boleh seperti itu, tidak mengapa. Tapi ya ahsannya sih bapak-bapak ya, tunggu dulu istrinya selesai sholat. Terburu-buru Ustaz, gak bisa lagi nih, soalnya mau ditunggu notaris. Ya udah deh, jalan deh. Subhanallah. Ya seperti itu gak apa-apa, tapi kalau istrinya ngomong, di atas meja, nah, batal sholatnya. Jelas ya, wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Ini yang keberapa sekarang? Sekarang yang keenam. Ad-dhahiku alladhi yadharu ma'ahu as-saut. Tertawa atau kohkohah, terbahak-bahak. Yang nampak suaranya. Kalau tertawa ya, dhahik itu kelihatan gigi dan kadang bersuara. Tapi kalau kohkoha itu suaranya terdengar, giginya pasti mulutnya itu mangap kan? Apa? Terbuka itu mangap ya? Mangap ya. Kalau ini tertutup mingkem ya. Nah, terbuka ini. Nah, kohkoha itu sampai gerak-gerak tuh. Nah, batal itu wudu ya, batal itu sholat. Nah, batal itu sholat. Termasuk juga tertawa. Itu tertawa. Batal sholatnya. Tapi kalau tersenyum. Lihat anaknya lewat misalnya kan. Lagi apa sesuatu yang lucu lah. Batal enggak? Makruh. Jelas ya? Makruh. Wallahu a'lam bissawab ya. Tapi kalau tertawa batal. Subhanallah. Ada apa kejadian di waktu sholat ya. Tahu-tahu gak kuat nih. Batal seketika. Jelas ibu-ibu? Jelas ya? Batal. Tapi kalau dia. Tidak batal. Jelas? Tapi kalau sudah kelihatan gigi dan juga suara. Berarti dia tertawa. Batal sholatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini sepakat ya. Waqad ja'at iddatu atharin anis sahabati radhiyallahu anhum tadullu ala butlanis salati biddahiki. Ya telah banyak ya dari athar atau pendapat-pendapat dari kalangan para sahabat bahwasannya tertawa itu membatalkan salat. Wallahu a'lam bissawab. Amma tabassumu fala yubtilus shalah lakin in kana li ghairi uzrin kuriha. Ya, tersenyum tidak membatalkan salat, tapi kalau misalnya tersenyumnya tanpa ada alasan yang syar'i, hukumnya makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir, la yaqta'us shalah at-tabassumu. Salat tidak bakalan batal, walakin yaqta'u qarqarah. Ya, bahwasannya yang membatalkan salat tersebut adalah orang yang terbahak-bahak dan tertawa ya. Itu yang membatalkan
sholat. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi bedanya ya, Masya Allah, dhahik itu ketawa. Tertawa kelihatan gigi dan suara. Itu dhahik. Tapi kalau qahqaha itu dengan gerakan tubuh. Kayak orang tuh subhanallah ya. Yang bergerak tubuhnya itu. Allahu Akbar. Itu lucu, kelewat lucu atau apa ya sampai menggerakkan tubuh itu. Subhanallah. Ketawa. Ada orang yang model begitu. Kita jangan seperti itulah. Tetap jaimnya ada. Ketawa juga. Kan seperti itu. Atau dengan senyuman. Orang kalau misalnya sudah kelasnya tinggi. Cuma tersenyum saja. Ya, tapi subhanallah. Untuk apa? Untuk sekedar melancarkan suasana atau apa, kita kadang bawa dengan tertawa lah seperti itu. Tidak mengapa. Tapi jangan dibawa sholat. Tertawa itu batallah sholat kita. Nah ini 6 yang membatalkan ya. Ibadah sholat kita. Wallahu alam bissawab. Pas sudah jam 11 ini. Pasti nggak ada pertanyaan. Oh ada ya, silahkan. Monggo. Ya bang. Langsung aja bang. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang sudah disampaikan Ustadz. Izin bertanya, saya pernah dengar hadis bahwa saat kita sholat ataupun berdoa tapi di dalam ruangan yang ada patung atau gambar bernyawanya kan tidak sah tuh sholat katanya Ustadz. Nah pertanyaan saya, bagaimana dengan produk-produk yang biasa kita beli buat stok di rumah gitu Ustadz? Kan di produk itu ada gambar-gambar bernyawanya tuh seperti binatang ataupun manusia gitu Ustadz. Kalau gambarnya kecil, kayak misalnya di rumah antum kan ada abon sapi, ada abon kambing, ada abon ayam atau apa berkaitan dengan ikan juga. Kan ada gambarnya untuk membedakan. Karena antum memang bisnis itu gitu kan. Nggak ada masalah ditaruh gambar kecil tadi itu. Seperti itu. Yang tidak boleh itu gambar ya yang besar yang dipajang. Itu yang tidak boleh. Sama dengan misalnya kita nih pakaian ya baju ada gambar kecil. Kan biasanya yang bermerek itu yang branded kan pasti subhanallah mereknya merek binatang tuh biasanya. Ada yang kuda. Ada yang buaya, ada yang anjing juga, ada apa lagi tuh? Subhanallah ayam nggak ada ya, seperti itu naam. Nah itu kan gambar kecil doang dan itu mukanya lagi nggak ada polos banget, nggak ada mukanya sama sekali, itu nggak apa-apa. Wallahu alam bissawab. Jadi yang tidak boleh itu ada gambar bernyawa misalnya, antum sholatnya menghadap ke sana, ya tidak boleh. Ini misalnya ada pajangan, foto siapa misalnya, abah antum, fotonya gede banget lagi. Ya subhanallah. Nah, antum salat menghadap ya itu foto jangan hindari. Itu untuk menghindari apa? Kita katakan ya menjaga tauhid kita. Yang kedua kita katakan berkaitan tentang masalah ujung-ujungnya nanti kita ada sesuatu yang kita pikirkan sehingga membuat salat kita jadi apa? Jadi makruh. Dan intinya kalau ada gambar yang bernyawa yang dipajang tadi itu yang mengakibatkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita. Begitu kira-kira ya. Allahu a'lam bissawab. Ustadz kalau berdeham dalam sholat apakah batal sholat? Tidak. Kalau memang berdehamnya secara ini. Cuma kalau berdehamnya untuk negur Ustadz kelamaan. Sengaja banget gitu loh. Nah itu ya makruh ya berkurang nilai pahalanya. Dia ingin ini Ustadz kelamaan gitu loh. Sujudnya, rukunya. Akhirnya satu tuh kanan tuh nyambung tuh tengah. Sampai yang ke kiri. Pura-pura batuk kadang. Ya, makanya Ustadznya langsung berdoa waktu sujud. Semoga batuk beneran. Katanya kan begitu. Nah itu nauzubillah ya. Jangan. Subhanallah Ustadz menjadi imam. Surah yang dibaca pun standar. Ruku juga standar. Ya, iktidal juga begitu. Sujud juga begitu. Jangan ya. Yang jelas berdeham tidak membatalkan sholat. Ustadz mohon ajarkan doa agar kita diberikan kekuatan dan kelapangan rizki ketika sedang diuji masalah ekonomi. Gampang doanya. Ya Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa.
Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, kayakanlah aku dari rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Dan kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah sehingga aku tidak mencari rizki kepada selain engkau. Nah, insya Allah utang-utang kita akan dibayarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan insya Allah Allah Jalla wa'ala akan mengayakan kita. Yang kedua, rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin apa? Istighfar. Subhanallah, Imam Hasan al-Basri itu duduk-duduk dengan besti-besti beliau, dengan sahib-sahib beliau, termasuk juga dengan murid-murid beliau ya. Datang seseorang, berkeluh kesah, curhat. Ya Imam, daerah ana lagi gersang nih, panceklik banget. Apa nasihat antum ke ana supaya daerah ana ya tidak gersang lagi, tidak panceklik lagi. Kata beliau, rajin-rajin istighfar antum. Kemudian orang ini berpamitan. Ya. Kemudian datang lagi orang kedua. Berkeluh kesah, curhat tentang kefakiran dia. Ya, Imam, ana udah bosan hidup fakir miskin. Ana pingin kaya. Gimana caranya? Kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajin antum istighfar. Perbanyak istighfar. Itu saja, itu saja. Makasih ya Imam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tuh orang. Meninggalkan majlisnya Imam Hasan al-Basri. Datang lagi orang ketiga. Curhat, udah lama kawin, belum punya anak. Subhanallah. Ya, belum punya anak. Minta nasihat, gimana supaya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada anak keturunan. Kata beliau apa? Bijaksana banget kan? Ya, bijaksana banget nih Imam Hasan al-Basri. Nyuruhnya apa? Istighfar. Tapi kan ada oknum ya, subhanallah. Buka pos baru aja deh, ya kan? Ya kan? Itu oknum banget itu, oknum ustadz ya. Padahal kan nasihatnya Imam Hasan al-Basri itu dia nggak menyuruh begitu. Dia lama kawin belum punya anak. Bijaksananya Imam Hasan al-Basri. Ini kebetulan banyak ibu-ibu, jadi ustadz kita kelihatan bijaksana juga kan seperti itu. Nah, disuruh untuk apa? Istighfar. Rajin-rajin istighfar antum. Semoga antum punya anak dengan cara istighfar tadi. Subhanallah. Kan ada tuh oknum ustadz. Oknum ya, oknum bukan semua ustadz. Oknum. Subhanallah didatangin oleh seseorang sohib ya. Sohib rupanya langsung tuh ustadz. Udah buka pos baru aja kayak aneh kata dia. La haula wa la quwata illa billah. Gampang banget istrinya datang ke ustadz itu. Akhirnya mencak-mencak dengan tuh ustadz ya. Ustadz, inti ngomong yang benar dong. Inti enak aja. Jangan tarik-tarik suami anak dong. Awas ya, kata istrinya. Sekali lagi antum ngomong seperti itu sama suami anak. Dari hari ini Ustadz, suami anak larang ngaji sama inti. Dan itu memang realita, ada kejadian begitu ya. Seperti ini. Ini bukan sinetron. Dan benar kejadian begitu. Ya, makanya subhanallah kalau kondisi kita masih aman. Ibu-ibu itu nanti bergaul sama Ustadz Azhar, Ustadz ini. Kenapa? Yang ini jangan ya, yang ini jangan, yang ini jangan. Itu ketahuan banget sudah. Kenapa? Oh ini. Seperti itu. Iya kan Bu? Bu? Benar kan? Ada kejadian begitu kan? Nah, contohlah Imam Hasan al-Basri tadi. Subhanallah. Bijaksana banget beliau. Ya, rajin-rajin beristighfar. Meninggalkan majelisnya Imam Hasan al-Basri, datanglah ya orang keempat. Petani, gagal panen. Disuruh apa? Istighfar juga. Nah, sahib-sahibnya ini, sesama alim juga ya, itu bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, gimana sih antum ini? Orang punya masalah berbeda. Muskilahnya kan berbeda-beda, ada 4 orang. Kok semua nasihatnya sama? Rajin istighfar. Maaf ya Besti, maaf ya Mas Bro ya. Kata Imam Hasan al-Basri, maaf ya wahai murid-muridku. Kalian gak pernah baca ya surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Iya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah Jalla wa'ala maha pengampun. Allah Jalla wa'ala niscaya akan memberikan ampunan kepada kalian. Karena Allah itu maha pengampun.
Dikarenakan istighfar tadi, yursilus sama alaikum midrara. Ya, subhanallah. Dikarenakan istighfar tadi, hujan turun lebat, membasahi tanah yang gersang, yang kering kerontang tadi. Ya kan? Untuk kalian. Itu nasihat untuk siapa? Yang pertama tadi, curhatannya apa? Tanah gersang, panceklik daerahnya. Dengan sebab istighfar Allah turunkan hujan dari langit dengan derasnya. Yang kedua curhatannya apa tadi? Yang ditanyakan oleh ibu tadi. Ekonomi lagi susah. Subhanallah, ya kan? Selain doa tadi Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwa wa aghnini bifadlika aman siwa, termasuk rajinin istighfar. Sebab istighfar wa yumditkum bi amwalin. Allahu Jalla wa Ala akan mengayakan kalian. Kalau bapak dan ibu ingin kaya, rajin-rajin istighfar. Jelas? Termasuk yang susah punya anak tadi, rajin-rajin istighfar. Wa banin, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah anugerahkan anak. Bukan begitu? Yang terakhir yang gagal panen. Subhanallah. Allahu Jalla wa Ala jadikan apa? Kebun-kebunnya subur. Ladang-ladangnya subur. Kena rajin apa? Istighfar. Masalahnya bapak dan ibu ini saya nggak tahu ya, bukan saya seuzon. Praktek daripada istighfar itu jarang, sekali-sekali doang. Kalau anak lagi nakal aja, astagfirullah. Atau ada kejadian apa suaminya gitu, astagfirullah wahai suamiku ya Allah. Ya kan? Harusnya istighfar itu dirutinkan. Ya setelah sholat itu ada istighfar 3 kali. Zikir pagi ada 100 kali. Zikir petang ada 100 kali. Momen-momen tertentu juga istighfar. Dan sigot istighfar itu ada sekitar 6 ya. Yang paling pendek astagfirullah. Kemudian yang paling panjang sayyidul istighfar. Pertanyaannya Bapak Ibu termasuk yang bertanya ini. Sudahkah membaca sayyidul istighfar hari ini? Belum. Sudah dong. Cuma 5 orang kan? Sudah? Alhamdulillah. Kalau mengaku dia itu di Majelis Hidayah Sakinah. Apalagi yang ikut kajian Selasa yang kedua. Tentunya sudah zikir pagi. Ingat umur ya Bapak Ibu. Sudah tua mau apa lagi? Salah satu kenapa ya fadilah ya. Kenapa kita membaca zikir pagi dan petang. Salah satu fadilahnya apa? Agar kita husnul khatimah meninggalnya. Diridhai Allah hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Termasuk dengan zikir pagi dan petang. Insya Allah Allah mudahkan dalam masalah kekayaan dan kepintaran. Jelas ya? Nah yang ketiga kalau ingin kaya juga. Baca la haula wa la quwata illa billah 100 kali. Gampang kan? La haula wa la quwata illa billah. Iya, la haula wa la quwata illa billah. Berapa kali? 100 kali. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di Majlis Taklim ya Hidayah Sakinah. Terutama di Selasa pekan kedua dianugerahkan kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang fakir lagi dan tidak ada yang miskin lagi. Wabil khusus yang hadir di Selasa pekan kedua saja. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Terakhir pertanyaan. Waduh curhat. Enggak deh. Panjang banget. La haula Bu, jangan curhat sama saya Bu. Subhanallah. Ada yang curhat ibu-ibu pakai cadar. Ternyata istrinya ustadz. Ustadznya ngomong apa adanya. Siangnya apa sorenya diteleponin ustadz itu. Allah saya nggak berani lagi. Habis itu. La haula wa la quwata illa billah. Nggak berani. Makanya yang bertanya pakai curhat-curhat. Lah nggak berani. Takutnya istrinya ustadz ikut kajian juga di sini. Nah. Waduh ini sampai berjilid-jilid pertanyaannya. Panjang banget ih. Nanti kita sambung ya. Ustadz, bolehkah salat duha dirutinkan setiap hari? Ada 3 pendapat. Dari 3 pendapat itu ya pendapat yang boleh ya. Artinya sunnah bahkan. Jadi pendapat yang pertama pendapat mayoritas ulama mengatakan bolehnya kita merutinkan salat duha di setiap hari. Ya meskipun dia sudah tahajud dan witir. Ya, mereka berdasarkan hadis ya. Dari hadis sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junada
bahwasanya kan di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian. Masing-masing sendi tersebut ya dianjurkan untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk mencukupkan agar 360 persendian itu dianggap bersedekah dengan cara apa? Salat duha 2 rakaat. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita merutinkan salat duha di setiap hari. Tidak hanya sekedar boleh, bahkan sunnah. Ya, karena Rasulullah menyuruhnya. Dan ingat, ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Meskipun Rasulullah ya tidak setiap hari mengerjakan salat duha tersebut, tetapi Rasulullah menyuruh kita, dan itu dikuatkan dalam 3 dalil lagi ya, 3 hadis ketika ada 3 orang sahabat yang memiliki 3 wasiat yang sama. Yang pertama salat tahajud dan witir sebelum tidur, yang kedua puasa 3 hari setiap bulan, kemudian yang ketiga adalah salat duha setiap hari. Siapakah 3 orang sahabat itu, masih ingat enggak Bapak Ibu? Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, dan Abu Darda. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junada nama aslinya. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Kemudian Abu Darda, Uwaimir bin Zaid radhiyallahu an. Nah, 3 orang sahabat ini ya memiliki wasiat yang sama. Kata beliau bertiga, setelah Rasulullah memberikan wasiat itu, setiap malam kami tahajud dan setiap hari kami mengerjakan apa? Salat duha. Dari sini ya menguatkan ya Bapak dan Ibu, bolehnya kita bahkan sunnah ya merutinkan salat duha tersebut. Saya mengakui ada pendapat yang kedua yang tidak boleh merutinkan salat duha. Ya. Karena kata mereka, kata pendapat yang kedua ini, Rasulullah itu kalau salat duha sepertinya tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau misalnya beliau tidak salat duha itu seakan-akan gak pernah melaksanakan tuh salat duha. Itu dalilnya. Pendapat yang kedua ini mengatakan salat duha itu on and off aja, kadang-kadang aja begitulah. Kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Tapi terbantahkan oleh pendapat mayoritas ulama tadi. Nah, pendapat yang ketiga adalah ya yang mengatakan kalau sudah tahajud dan witir tidak perlu duha. Salat duha itu disyariatkan kalau kita tidak tahajud dan witir. Wallahu alam, dari 3 pendapat saya lebih condong pada pendapat yang ketiga. Ya, boleh bahkan sunnah kita merutinkan salat duha di setiap hari dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan banyak banget ya. Nanti insya Allah saya kumpulkan saja ini pertanyaan nanti sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan kita nanti kajiannya menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Ini yang jelas ibu-ibu semua ini yang bertanya ini. Nanti insya Allah kita kumpulkan pertanyaan yang banyak ini, nanti kita jawab sebelum Ramadan ya. Ramadan tinggal 80 hari lagi ya. Jadi bagi bapak atau ibu yang masih punya utang puasa wajib segera apa? Bayar ya. Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Ibu kepala sekolah jelas? Ibu ketua kelas? Wali kelas ya, ibu wali kelas, ketua kelas. Nanti pertanyaan ini kita jawab nanti ya. Sebelum Ramadan ingatkan saya ya. Ingat enggak? Kayaknya enggak setuju nih. Ibu kepala sekolah? Setuju. Ibu wali kelas? Ketua kelas? Murid-murid? Setuju. Nah. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.